Pernah dengar istilah artificial intelligence atau AI kan? Mungkin kedengarannya kayak sesuatu yang canggih banget, kayak di film-film fiksi ilmiah gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, hari ini aja Anda mungkin udah belasan kali berinteraksi sama AI, bahkan sebelum makan siang? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih AI itu sebenarnya, dan gimana caranya dia diam-diam ngebentuk dunia kita. Coba deh, saya mau tanya. Hari ini Anda udah pakai AI belum? Mungkin jawaban pertama Anda, enggak ah, tapi coba kita pikirin lagi deh. Kemungkinan besar jawabannya itu, ya. AI itu udah jadi bagian dari hari-hari kita, seringkali kerja di belakang layar tanpa kita sadar sama sekali. Jadi, apa sih sebenarnya AI itu? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba bangun fondasi pemahamannya bareng-bareng. Coba bayangin AI itu kayak cabang ilmu komputer yang punya satu misi super ambisius, bikin mesin yang bisa berpikir. Tujuannya yaitu meniru kecerdasan kita manusia, kemampuan buat ngambil keputusan, ngerti bahasa, atau bahkan ngelihat pola di data yang rumitnya minta ampun. Perjalanan AI ini seru banget loh. Dulu banget, di era simbolik, kita tuh harus ngajarin AI setiap aturan satu persatu, secara manual. Capek kan? Terus, ada lompatan besar ke pembelajaran mesin. Nah, di sini kita nggak ngasih aturan lagi, tapi kita kasih data yang banyak banget, biar dia belajar sendiri. Dan sekarang, kita ada di era deep learning. Di sini, AI udah pakai otak digital yang super kompleks buat belajar dari data yang skalanya udah nggak kebayang lagi. Oke, penting buat kita tahu nih, nggak semua AI itu sama levelnya. Yang kita punya sekarang ini, itu namanya AI lemah atau ANI. Jangan salah ya, walaupun namanya lemah, AI ini tuh jago banget, super. Tapi, cuma buat satu tugas spesifik, kayak AI catur yang bisa ngalahin Grandmaster. Tapi para ahli prediksi, mungkin sekitar tahun 2040, kita bakal ketemu sama AGI, AI yang pinternya setara manusia dalam segala hal. Dan setelah itu, ada ASI, Super Intelligence, sebuah kecerdasan yang secara teori bisa lebih pintar dari gabungan seluruh umat manusia. Wow! Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya AI bisa belajar? Yuk, kita intip proses di balik layar yang bikin AI kelihatan pintar banget. Proses belajar AI itu sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 tahap yang gampang dimengerti. Pertama, input data. Jadi AI ini dikasih makan informasi yang banyak banget. Teks, gambar, suara, angka, semuanya. Terus masuk ke tahap kedua, pelatihan model. Di sini pakai algoritma canggih, AI mulai nyaring semua data itu buat nemuin pola. Mirip-mirip lah kayak kita belajar dari pengalaman. Nah, akhirnya setelah dia lulus dan jadi pinter, dia bisa ngasilin output. Dia pakai semua ilmunya buat bikin prediksi, jawab pertanyaan, atau bahkan nyiptain sesuatu yang baru. Terus, pertanyaan penting nih. Kecerdasan AI itu sama nggak sih sama kecerdasan manusia? Jawabannya, belum. AI itu super logis. Dia ngikutin instruksi dan belajar cuma dari data yang kita kasih. Manusia, wah kita beda banget. Kita punya emosi, kita belajar dari ngobrol sama orang lain, dan kita ngambil keputusan pakai etika dan moral. Nah, perbedaan mendasar inilah yang bikin kita ya tetap jadi manusia yang unik. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita bikin ini lebih nyata. Di mana aja sih kita bisa nemuin AI di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di mana-mana loh. Kita mulai dari benda yang paling dekat sama kita. Ponsel Anda. Asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant? Yup, itu AI. Mereka bantu kita setiap hari, dari yang simple kayak masang alarm, sampai jawab pertanyaan-pertanyaan iseng kita. Bahkan pas kita lagi santai nonton TV, AI lagi kerja keras. Pernah kepikiran nggak, kok bisa sih Netflix tahu banget film apa yang harus direkomendasiin buat Anda? Nah, itu kerjaan AI. Dia nganalisis semua yang pernah Anda tonton buat nebak apa yang bakal Anda suka selanjutnya. Di jalan juga sama, aplikasi navigasi kayak Google Maps atau Waze itu pakai AI buat prediksi macet secara real time. Jadi dia bisa nyariin rute tercepat buat kita sampai ke tujuan. Keren kan? Dan itu baru permulaannya aja. Sekarang ini rasanya ada AI buat hampir semua hal. Mau bikin gambar keren dari imajinasi, ada Midjourney. Mau tulisan Anda jadi lebih rapi, ada Grammarly. Bahkan buat bikin musik atau nulis kode komputer pun udah ada AI-nya. Kemungkinannya itu, hampir tanpa batas. Luar biasa ya? Dengan semua kemampuan ini, wajar kalau muncul pertanyaan besar tentang hubungan kita sama AI. Oke, mari kita geser fokusnya dan lihat gimana ini bisa jadi sebuah kemitraan.
Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kita semua. Dengan AI yang makin pintar, apa dia bakal gantiin kita? Apa pekerjaan kita bakal diambil alih? Apa peran kita sebagai manusia jadi nggak relevan lagi? Sebenarnya cara mandang yang lebih pas itu bukan soal penggantian, tapi kolaborasi. Jadi fokusnya itu bergeser, bukan lagi manusia lawan AI, tapi gimana kita dan AI bisa kerja bareng buat ngasilin sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang bisa kita capai sendirian. Salah satu model kerjasamanya itu disebut manusia membungkus AI. Maksudnya gimana? Di sini, AI kerja di belakang layar jadi alat bantu yang super canggih. Contoh gampangnya, AI bisa nganalisis ribuan hasil scan medis buat nyari tanda-tanda kanker, tapi keputusan akhir dan cara nyampein diagnosisnya dengan empati itu tetap tugasnya dokter. Terus ada model manusia plus suplemen AI. Bayangin deh seorang seniman yang punya visi kreatif di kepalanya. Nah, AI di sini jadi asisten supernya, yang bisa bantu bikinin sketsa awal atau ngasih ide palet warna. Di sini, AI itu ngebus kreativitas manusia, bukan gantiin. Model ketiga ini lebih seimbang, separuh AI, separuh manusia. Contohnya, AI bisa dengan cepat banget nyusun draft berita berdasarkan data mentah. Abis itu, baru jurnalis manusia masuk buat nambahin bumbunya, konteks, alur cerita yang enak dibaca, dan yang paling penting, ngecek ulang faktanya. Dan terakhir, tentu ada tugas-tugas yang memang bisa sepenuhnya dikerjain hanya oleh AI. Ini biasanya buat pekerjaan yang sangat spesifik, terstruktur, dan berulang. Contoh paling jelas ya mobil otonom atau robot-robot di pabrik yang kerja non-stop dengan presisi tinggi. Jadi, semua ini bakal bawa kita kemana? Yuk kita coba lihat ke depan dan ngebahas beberapa hal penting buat masa depan kita bareng AI. Tentu aja, jalannya nggak bakal mulus-mulus aja. Ada tantangan besar yang harus kita hadapi bareng. Pertama, bias algoritmik. Ini bahaya, karena AI bisa aja niru prasangka buruk yang ada di data kita. Terus, ada fenomena halusinasi, di mana AI bisa ngarang-ngarang fakta tapi kedengarannya meyakinkan banget. Dan yang nggak kalah penting, risiko kita jadi terlalu bergantung sama AI sampai-sampai kemampuan berpikir kritis kita menurun. Nah, inilah kenapa pengawasan dan akal sehat dari kita manusia bakal selalu jadi kuncinya. Teknologi AI ini berkembang lebih cepat dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Jadi pertanyaannya, sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia kita, tapi bagaimana kita akan mengarahkannya. Ibaratnya, alat super canggih ini udah ada di tangan kita. Jadi pertanyaan terakhirnya saya lempar ke Anda. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, hal hebat apa yang akan kita bangun selanjutnya?